Shalom, apa kabar saudara terkasih? Kiranya kita semua senantiasa di dalam lindungan dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita menyambut sapaan firman Tuhan pada pagi ini, mari kita terlebih dahulu bersaat teduh sejenak. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 86 ayat 11. Demikian dikatakan, "Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu." Memohon petunjuk Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita seringkali berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memenuhi kebutuhan atau keinginan kita. Kita tak menyadari dan tak peduli betapa egoisnya doa-doa kita. Sangat jarang kita berdoa meminta Tuhan untuk mengoreksi hati dan pikiran kita, mengoreksi dosa dan kesalahan kita. Bapak, Ibu, saudara terkasih, berbeda dengan pemazmur. Dalam nats ini, pemazmur dalam doanya meminta petunjuk Tuhan. Dengan segala kerendahan hati, pemazmur meminta kepada Tuhan supaya Tuhan membulatkan hatinya hanya kepada bimbingan Tuhan. Ketika pemazmur menghadapi kesusahan karena orang-orang yang hendak mencabut nyawanya, pemazmur juga dihimpit oleh keadaan yang sangat berat. Orang-orang yang angkuh yang tidak mempedulikan Tuhan. Namun, sekalipun dalam keadaan yang demikian berat, pemazmur tetap tenang karena iman dan kasih setia Tuhan. Saudara terkasih, pemazmur memberi contoh kepada kita bahwa di tengah penderitaan kita harus meminta petunjuk kepada Tuhan supaya kita dikuatkan atau dimampukan bertahan dalam penderitaan. Kita harus mampu bertahan walau dalam himpitan yang berat oleh karena berbagai macam kesusahan, mulai dari keluarga, anak, ekonomi, pekerjaan, dan lain-lain. Dalam arti lain, apapun yang terjadi dalam hidup kita, seberat apapun penderitaan kita, semua akan dapat kita lalui dan atasi jika Tuhan yang menuntun kita. Namun, tuntunan Tuhan hanya dapat kita peroleh jika kita benar-benar membulatkan hati untuk mempercayai kasih setia Tuhan. Kita tidak akan mungkin bisa mendapatkan tuntutan Tuhan jika kita mendua hati kepada Tuhan. Seperti firman Tuhan yang mengatakan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Kita harus menyatukan hati dan percaya penuh pada pertolongan Tuhan. Saudara terkasih, di samping kita memohon tuntunan Tuhan dalam setiap pergumulan kita juga harus mengimani persekutuan yang intim dengan Tuhan. Pemazmur memperlihatkan kepada kita bagaimana pemazmur sangat intim dengan Tuhan. Raja Daud sangat mengenal Tuhan seperti apa Tuhan itu, dan Raja Daud juga mengimani bahwa Tuhan sangat mengenal dirinya. Pemazmur menyadari siapa dia di hadapan Tuhan, menyadari bahwa dia adalah lemah, yang menyadari bahwa kekuatan hanya dia peroleh hanya dari Tuhan saja. Tuhan mengenal diri pemazmur dan sebaliknya, dan betapa intimnya hubungan Tuhan dan Raja Daud. Saudara, kita pun demikian. Jika kita mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, apa yang tidak mungkin? Semua akan dapat teratasi. Pergumulan seberat apapun akan mampu kita hadapi. Mari kita pelihara hubungan baik kita dengan Tuhan.
Dengan memelihara hubungan baik dengan Tuhan, maka kita akan memperoleh kekuatan, pengharapan, dan keyakinan akan kasih setia Tuhan yang tak pernah jauh dari hidup kita. Namun harus kita mengerti juga, sekalipun kita hidup bersekutu dengan Tuhan, bukan berarti tidak ada lagi penderitaan maupun pergumulan hidup. Tetapi dengan persekutuan yang baik, kita menjadi kuat dan menjadi pemenang atas pergumulan itu, karena Tuhan memberi kita kekuatan. Melalui pandemi ini, Tuhan ingin menyingkapkan kondisi rohani kita di hadapannya. Apakah kita tetap setia padanya atau tidak? Manakala kita mengalami pencobaan dan kesulitan, mari berseru kepadanya, memohon hikmat, memohon hati yang sungguh-sungguh takut dan senang dengan kebenarannya. Kiranya Tuhan memberi kita hikmat dan kekuatan. Amin.